Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Hakim sebagai presenter dari tim UPN Veteran Yogyakarta yang beranggotakan saya sendiri dan dua rekan saya, Beni Rida Pahlawan dan juga Nuriana, akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Assessment of Batu Dinding Seal Geological Site as a Geotourism Area in Bukit Merdeka, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Adapun abstrak yang kami pakai, yang pertama adalah batu dinding. Kawasan situs geologi batu dinding secara administratif berada di Bukit Merdeka, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nah, kawasan ini baru-baru dikenal karena menyajikan panorama berupa perbukitan yang memanjang sekitar kurang lebih 500 meter dan dikelilingi oleh hutan dan juga area perkebunan yang masih sangat asri. Perlunya dijadikan wilayah geokonservasi dalam bentuk geowisata sebagai upaya perlindungan terhadap situs maupun situs yang ada di dalamnya sekaligus sebagai tempat edukasi dan penelitian baik geologi, biologi, kelingkungan maupun pengembangan sosial dan ekonomi. Penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data sekunder yang dilanjutkan dengan pengambilan data lapangan serta dilakukan analisis agar dapat dilakukan agar didapatkan penilaian situs geologi dari kawasan Bukit Batu Dinding tersebut. Analisis penilaian situs geologi batu dinding dilakukan dengan beberapa indikator, yaitu komponen geologi, aktivitas geokonservasi, nilai rekreasi dan pariwisata, fasilitas dan infrastruktur, pendidikan dan penelitian, serta pertumbuhan ekonomi. Dari indikator-indikator tersebut didapatkan nilai dari situs geologi Bukit Batu Dinding sebesar 61,875% yang dapat dikategorikan sebagai situs geologi bernilai sedang. Dalam pengembangannya, perlu keikutsertaan pemerintah, terutama dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai sebagai kawasan objek geowisata yang tidak hanya dapat memacu pertumbuhan ekonomi setempat, tapi juga dapat menjadi ruang penelitian bagi setiap peneliti, serta turut menjaga keanekaragaman situs yang ada di dalamnya. Adapun latar belakang penelitian kami, yang pertama yaitu Kalimantan itu lebih dikenal sebagai daerah yang penghasil sumber daya alamnya seperti minyak dan batu bara, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk eh, kekayaan lain seperti wisata geologi. Salah satunya yaitu wisata geologi yang ada di kawasan Bukit Merdeka, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kawasan ini menyajikan panorama alami berupa perbukitan yang memanjang sekitar 500 meter serta dikelilingi oleh kawasan hutan dan perkebunan yang masih sangat asri. Situs geologi batu dinding sendiri termasuk ke dalam zona anti-Clearing Samarinda yang dimana terdiri dari perbukitan bergelombang sedang sampai kuat dan memanjang dengan arah relatif timur laut barat daya dan tersusun seluruhnya oleh batuan sedimen yang membentuk morfologi lembah maupun perbukitan. Selain itu, berdasarkan juga Permen SDM atau Peraturan Menteri SDM nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman penetapan geoheritage, di mana di dalamnya dapat dijadikan objek wisata dan lokasi penelitian, termasuk penemuan baru, serta sedikitnya penelitian terutama dari sisi geowisata yang dapat dijadikan kawasan geokonservasi terhadap pelestarian alam di dalamnya, di mana dapat menjadi ruang diskusi bagi para peneliti sekaligus tempat edukasi bagi masyarakat serta dapat mengembangkan ekonomian secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan kami melakukan penelitian itu adalah untuk mendapatkan penilaian dari situs geologi Bukit Batu Dinding agar menjadi bahan pertimbangan untuk strategi pengembangan geowisata selanjutnya. Adapun lokasi Bukit Batu Dinding sendiri dapat dilihat pada gambar ini berada di Bukit Merdeka, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selanjutnya adalah metode penelitian, di mana metode penelitian kami itu terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama adalah tahap akuisisi, tahap analisis, dan yang terakhir adalah tahap sintesis, di mana pada tahap akuisisi atau tahap pengambilan data ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Nah, untuk data sekunder sendiri itu dilakukan
dengan tujuan agar dapat mendapatkan informasi dari penelitian sebelumnya sehingga didapatkan gambaran mengenai keadaan geologi maupun gambaran tentang lingkungan dan aspek sosial ekonomi dari situs geologi dari daerah penelitian dari penelitian sebelumnya. Sedangkan untuk tahap akuisisi data primer dilakukan dengan field check di lapangan untuk mendapatkan data yang aktual sehingga dapat membantu dalam penyelesaian permasalahan mengenai keadaan geologi maupun sosial ekonomi pada kawasan situs geologi. Kemudian selanjutnya dilakukan tahap analisis yang dilakukan di lab atau studio untuk mendapatkan analisis secara kualitatif maupun secara kuantitatif dan juga mendapatkan penilaian situs geologi sebagai kawasan geowisata. Dan yang terakhir adalah tahap sintesis, di mana pada tahap ini itu menghasilkan informasi geologi daerah telitian yang disajikan dalam bentuk scoring melalui profil geowisata Bukit Batu Dinding. Oke. Selanjutnya geologi daerah penelitian sendiri. Geologi daerah penelitian itu termasuk ke dalam dua formasi menurut Supriyatna dan kawan-kawan tahun 1999, yaitu formasi Balikpapan dan juga formasi Pulau Balang, di mana formasi Balikpapan sendiri itu terdiri dari batuan berupa perselingan batu pasir, batu lempung, dengan sisipan lanau, serpih, batu gamping, dan batu bara. Sedangkan pada formasi Pulau Balang sendiri itu terdiri dari perselingan antara greywacke, batu pasir kuarsa dengan sisipan batu gamping, batu lempung, batu bara, tuf, dan dasit. Kemudian dari peta geologi tersebut kita pindah ke penilaian indikator-indikator penilaian situs geowisata tersebut. Yang pertama adalah dari komponen geologinya, di mana pada komponen geologi sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bentang alam. Nah, pada kawasan ini, bentang alam yang disajikan adalah berupa kawasan geomorfologi dengan bentuk asal struktural yang merupakan bagian dari Anticlinorium Samarinda, menyajikan bentang alam yang asri berupa perbukitan struktural yang masih dikelilingi oleh hutan dan perkebunan sebagaimana disajikan dalam gambar ini. Ini merupakan hasil 3D kami melalui aplikasi ArcScene dan juga panorama yang menyajikan Bukit Batu Dinding yang berada di tengah-tengah hutan dan dikelilingi oleh hutan dan perkebunan warga setempat. Kemudian adalah batuan. Untuk batuan sendiri, untuk di lokasi penelitian, kami mendapatkan 3 batuan utama. Yang pertama adalah batu pasir karbonatan pada gambar A, kemudian batu pasir kuarsa, ini hampir menyusun keseluruhan dari wilayah Bukit Batu Dinding. Kemudian ada siltstone atau batu lanau yang digambarkan pada gambar C. Selanjutnya adalah mineral. Nah, karena disusun oleh dominasi adalah batu pasir kuarsa, otomatis mineral yang dominan pada daerah penelitian adalah kuarsa, dan juga beberapa bagian daerah penelitian itu berupa batu pasir karbonatan, sehingga didapatkan mineral kalsit, tapi dalam jumlah yang relatif sedikit. Kemudian selanjutnya adalah penilaian dari struktur geologi, di mana struktur geologi pada daerah tersebut berupa kekar-kekar dan lipatan, di mana pada gambar A dan B ini menyajikan kekar-kekar pada daerah penelitian, dan juga pada gambar B ini menyajikan lipatan pada daerah penelitian, di mana kekar-kekar sendiri memiliki arah umum timur laut barat daya dan mengindikasikan adanya sesar naik. Kemudian untuk lipatannya sendiri, hasil analisis Fluidity tahun 1964 termasuk ke dalam lipatan yang bernama Open Upright Horizontal Fault, karena memiliki dip yang sangat curam. Selanjutnya adalah pembentukannya sendiri. Untuk pembentukan dari kawasan ini sendiri, itu berdasarkan Chambers and Bailey tahun 1995, itu digambarkan sebagai rangkaian lipatan detasemen dan patahan terobosan di atas serpih bertekanan berlebih yang terangkat secara bervariasi. Jika model inversi ini benar dan dapat diperpanjang hingga
pengangkatan yang signifikan di cekungan Kutai Barat, maka inversi dan erosi di bagian paleogen selama Miosen awal dapat diimplikasikan. Sedangkan menurut Moss and Chambers, ini model geologi yang dapat dilihat, itu dia menyatakan bahwa pada daerah Anticlinorium Samarinda itu terjadi pengendapan yang terjadi selama kala Miosen akhir sampai Pleosen, yang dimana terjadi pembalikan cekungan serta dilanjutkan dengan inversi dan bergerak menuju ke arah timur, dan setiap inversi berdampak pada progradasi yang cepat. Oke, itu untuk komponen-komponen geologinya. Sedangkan untuk indikator-indikator lain seperti aktivitas geokonservasi, pada aktivitas geokonservasi sendiri, itu konservasi yang ada di daerah kawasan hutan tersebut meliputi seperti floranya seperti meranti, gaharu, sungket, karet, serta mahoni, serta fauna-faunanya seperti beruang madu, landak, maupun burung enggang yang keramat bagi suku Dayak. Dan juga untuk pengelolanya sendiri itu merupakan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Tahura Bukit Soeharto, di mana pengelola dari kawasan geoset sendiri merupakan warga setempat yang didominasi dengan profesi sebagai petani dan pekebun. Perlunya campur tangan pemerintah setempat karena pada daerah ini yang seluas 14.000 hektar, penggunaannya masih belum sesuai dengan fungsi kawasan, di mana pada daerah kawasan Bukit Soeharto sendiri, pertambangan itu masih dominan sebesar 967 hektar. Kemudian untuk indikator nilai rekreasi dan pariwisata, di mana yang pertama adalah aktivitas pengunjung. Nah, untuk intensitas pengunjung sendiri itu tidak ramai sepanjang hari, namun pada hari libur dan pada jam-jam tertentu seperti saat sunset maupun sunrise itu banyak dikunjungi oleh warga di sekitar Kalimantan Timur karena menyajikan pemandangan yang sangat bagus untuk diabadikan. Kemudian untuk pusat informasi sendiri itu tidak dijumpai adanya pusat informasi pada kawasan tersebut, hanya warga sekitar yang sebagai pemandu untuk menuju puncak Bukit Batu Dinding sekaligus pemberi peringatan karena daerah ini daerahnya sungguh terjal. Kemudian untuk atraksinya sendiri tidak dijumpai adanya atraksi, padahal menurut World Tourism Organization untuk menjadikan suatu kawasan menjadi kawasan geowisata itu perlu adanya atraksi seperti yang ada pada Taman Nasional. Kemudian untuk keunikan dan keindahan alam, tentu saja keunikan dan keindahan alam dari Bukit Batu Dinding ini merupakan hasil aktivitas tektonik yang dikelilingi oleh kawasan hutan serta panorama yang sangat menarik. Selain itu juga terdapat flora dan fauna endemik setempat yang dapat dijumpai sewaktu-waktu seperti adanya burung enggang. Kemudian untuk fasilitas dan indikator fasilitas dan infrastruktur, yang pertama adalah transportasi publik. Untuk transportasinya sendiri itu berupa ojek, bus AKAP, bus AKDP, dan juga bus perintis. Namun untuk sampai ke Bukit Dindingnya sendiri itu hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki ataupun dengan kendaraan roda 2 karena medannya yang sempit dan juga belum adanya fasilitas jalan yang memadai untuk roda 4. Kemudian untuk penyediaan air, pada kawasan ini tidak dijumpai adanya ketersediaan air bersih, sehingga diperlukan pembenahan seperti penyediaan air. Kemudian aksesibilitas, seperti yang disebutkan tadi, merupakan jalan utama atau merupakan jalan poros Balikpapan dan juga Samarinda, keadaannya bagus, sedangkan jalan menuju untuk sampai di geosetnya itu masih memerlukan pembenahan karena belum diaspal dan hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya adalah jaringan internet, di mana untuk jaringan internet sendiri hanya pada provider tertentu jaringan internet dapat dinikmati dengan lancar. Kemudian untuk tempat ibadah, pada sekitar geoset tidak ada tempat ibadah. Tempat ibadah itu dapat dijumpai kurang lebih berupa masjid kurang lebih 4 km dari posisi geoset sendiri. Kemudian untuk fasilitas perdagangan, di daerah geoset itu terdapat satu warung, hanya satu warung dan itu pun tidak buka setiap hari.
Kemudian untuk safety-nya atau keselamatannya, itu jalan menaiki puncak sudah dibuatkan tangga, tetapi di sisi bukit itu masih belum dipagari, sehingga masih berbahaya untuk pengunjung dalam keadaan ramai. Kemudian dari sisi edukasi dan penelitian, pertama untuk masyarakat umum. Nah, dari adanya kawasan geowisata Bukit Batu Dinding ini dapat memberikan informasi seputar sejarah terbentuknya kawasan ini dan dapat mengetahui keragaman flora dan fauna, serta diperlukannya adanya papan informasi yang dapat mempermudah pengunjung untuk mendapatkan informasi secara langsung seperti mungkin yang ada pada geowisata Tebing Breksi di Yogyakarta. Kemudian untuk peneliti sendiri itu berguna untuk memberikan ruang untuk eksplorasi dan diskusi terhadap berbagai aspek, mulai dari aspek geologi, biologi, lingkungan, pariwisata maupun sosial ekonomi. Kemudian untuk yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi, di mana untuk masyarakat setempat sendiri dengan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan geowisata dapat membawa peluang investasi dan kesempatan kerja. Ini juga dapat membawa investasi dalam infrastruktur dan layanan sektor publik. Nilai positif geowisata sendiri akan baik diamati dan di tingkat lokal, di mana kontribusi nyata geowisata dapat diukur secara langsung dalam hal pengentasan kemiskinan. Masyarakat yang awalnya hanya bercocok tanam, mulai menjualkan dagangan dan menjual dagangan dan sebagai petugas parkir pada kawasan tersebut. Kemudian untuk pemerintah daerahnya sendiri, kenaikan pendapatan masyarakat daerah di sekitar kawasan situs geologi Batu Dinding itu perlu adanya dukungan dari pemerintah sehingga pengembangan dari sektor wisata Bukit Batu Dinding tersebut dapat berkembang lebih baik lagi. Kemudian untuk penilaian dari situs geologi kami itu dilakukan dengan berdasarkan peringkat kelayakan dengan 3 penilaian utama. Yang pertama adalah keterdapatan, keterjangkauan, dan keadaan fungsional, sehingga dibagi atas 3 penilaian. Yang pertama bernilai 2 apabila keterdapatannya ada, keterjangkauannya baik, dan juga keadaannya baik. Kemudian bernilai 1 apabila keterdapatannya ada, keterjangkauannya jauh, dan keadaan fungsionalnya tidak baik, dan bernilai 0 apabila tidak ditemukan. Nah, lalu setiap indikator tadi, 6 indikator tadi, kami melakukan scoring dengan cara dijumlahkan setiap indikatornya dan dibagi dengan skor total, lalu dikali persentase bobot agar didapatkan penilaian setiap indikator. Lalu total persentase didapatkan dari total penjumlahan setiap indikator tersebut. Nah, dari penilaian kami mendapatkan bahwa skor untuk Bukit Batu Dinding sendiri sebesar 61,875%, di mana pada sektor fasilitas dan infrastruktur itu perlu pembenahan yang secara intensif dari masyarakat daerah maupun pemerintah, sehingga dapat memacu kenyamanan pengunjung yang dapat berakibat berkembangnya kawasan Bukit Batu Dinding sebagai tujuan utama objek wisata di daerah Samboja dan sekitarnya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah Bukit Batu Dinding itu secara morfologi termasuk bagian dari Anticlinorium Samarinda yang berupa perbukitan dan lembah, termasuk ke dalam 2 formasi, yaitu formasi Pulau Balang dan juga formasi Balikpapan, yang terdiri dari batuan sedimen seperti batu pasir kuarsa, batu pasir karbonatan, dan juga batu lanau. Kemudian untuk pembentukannya sendiri, mode pengendapan mengacu pada Chambers tadi terbentuk di sekitar Miosen akhir sampai Pliocene, di mana terjadi pembalikan cekungan, selanjutnya mengalami inversi dan bergerak menuju ke arah timur, dan setiap inversi berdampak pada progresi delta yang cepat. Untuk penilaian sendiri, kami mendapatkan nilai berdasarkan keterdapatan, keterjangkauan, dan juga keadaan fungsional sebesar 61,875%, di mana perlu adanya pembenahan dari sisi fasilitas dan infrastruktur agar menjadikan kawasan ini dapat menjadi kawasan geowisata yang dapat menarik masyarakat secara umum. Adapun referensi kami dapat dilihat pada layar berikut. Sekian presentasi dari saya. Sesi tanya jawab kami buka. Terima kasih.